اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kemana buka hati belajar yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال أيضا ونفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام وانظرون. وقال أيضا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهدي أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata, tiada ucap yang paling indah malam hari ini selain kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, sehat jasmani rohani, panjang umur barakah, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri soleh salehah dan rezeki yang halal dan thayyibah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad yang telah membimbing, membina, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang minal zulumati ilan nur, sehingga kita selaku umatnya masih tetap tegak lurus mengikuti langkah perjalanan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnahnya yang kita jalankan melalui ritual ibadah kita, rububiyah ibadah kita setiap malam Jumat dan malam Selasa, untuk selalu bermuajahah di majlis ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulul azmi yang insyaallah majlis ta'lim majlis Rasulullah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih berlanjut membaca kitab Tanwirul Qulub tentang as-sa'ah, yaitu tentang kiamat sughra dan kiamat kubra. Minggu lalu kita sampai kepada as-sa'ah, yaitu hari kiamat, tanda-tanda alamat, yaitu alamat kiamat kubra, alamat kiamat besar, bahwasanya telah dijelaskan awalnya tanda-tanda kiamat kubra adalah munculnya atau turunnya Imam yang manusia, seorang laki-laki yang begitu agung, yang berwibawa, yang gagah perkasa, saat itu diturunkan oleh Allah. Tentunya beliau adalah dari keturunan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, turun di bumi untuk memuliakan umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga dengan turunnya Imam Mahdi, dunia semua rakyatnya, seluruh dunia jadi makmur, semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana banyaknya kezaliman dan kehancuran. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau memunculkan al-Imam Mahdi, itu seluruh penduduk bumi, seluruh penduduk langit ridho ikhlas atas kepemimpinan daripada Sayyidina, sehingga burung-burung yang di langit pun ridho dipimpin oleh Imam Mahdi. Dan diriwayatkan
diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, wa Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud telah dijelaskan bahwa la tadhhabud dunya, tidak akan hancur dunia, wala tangqadi, tidak akan musnah dunia, sehingga yamlikar rajul, sehingga munculnya seorang lelaki yang menjadi pemimpin daripada ahli bait, yaitu ahli Rasulullah SAW, yang namanya yaitu ismuhu ismi, namanya sama seperti Nabi besar kita Muhammad, harumnya, mulianya. Dan di riwayat yang lain bahwa akhlaknya juga sama seperti akhlaknya Nabi, bahkan fisiknya juga Allah ciptakan mirip seperti Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda-tanda kiamat kubro. Yang pertama adalah muncul atau turunnya Imam Mahdi. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, khususan ila hadrati Syekh Al-Faqih Al-Alama Al-Maghfurlah Syekh Kiai Haji Muhammad Amin Al-Qurdi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna, amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah diturunkannya, setelah dimunculkannya, yaitu Mahdi Al-Mahdi, orang banyak mengenal adalah Imam Mahdi. Dunia akan aman, nyaman, tentram, berkah ketika diturunkannya Imam Mahdi, sebagai tanda akan datangnya Al-Qiyamah atau kiamat kubro, kiamat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, wasanihah, tanda-tanda kiamat kubro yang kedua adalah khurujud dajjal akhir zaman. Ini tanda yang kedua. Yang pertama adalah turunnya, munculnya Imam Mahdi. Yang kedua tanda kiamat adalah turunnya atau keluarnya Dajjal pada akhir zaman. Ini termasuk sekarang ini, saat ini sudah akhir, karena tanda-tanda kiamat sugro minggu yang lalu telah dijelaskan. Semakin sedikitnya ilmu, semakin banyaknya orang bodoh, semakin banyaknya orang melakukan perzinahan antara laki-laki dan perempuan, baik itu janda, duda, bahkan yang punya suami istri berzina. Itu tanda kiamat. Banyaknya orang yang minum khamar, mabuk-mabukan, narkoba, itu tanda kiamat sugro. Banyaknya fitnah di mana-mana, para alimin ulama, kaum muslimin muslimat saling fitnah, bahkan guru difitnah, pemimpin difitnah. Ya. Tanda-tanda kiamat sugro, bahkan ada pemimpin yang kekanak-kanakan, bahkan ada masih anak-anak jadi pemimpin. Masya Allah, itu adalah sebagai tanda kiamat sugro. Kiamat kecil sudah bermunculan yang kita saksikan di muka bumi ini. Na'udzubillah. Mudah-mudahan diperpanjang ini kiamat. Jangan datang kiamat sebelum kita semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga turun dimunculkan Al-Imam Mahdi ketika menjadi tanda-tanda kiamat. Allah turunkan Imam Mahdi tujuannya untuk menyelamatkan dunia yang selama ini umat muslimin muslimat yang hancur dengan kezaliman para pemimpin yang membuat fitnah di dunia. Pemimpin yang tidak bertanggung jawab nanti akan digantikan oleh siapa? Pemimpin yang makmur, yang diridhoi oleh
Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh ahli-ahli bumi dan ahli-ahli langit, yaitu Imam Mahdi. Maka diturunkan Imam Mahdi untuk apa? Walaupun sekejap Imam Mahdi nanti memimpin dunia, tapi selama kepemimpinan Imam Mahdi itu semua manusia rakyat di dunia ini makmur. Tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi orang melarat, bahkan orang mau berzakat pun susah karena tidak ada orang miskin. Sekarang terbalik, tanda-tanda kiamat, banyak orang kaya tidak mau berzakat, banyak orang agnia, banyak orang kaya jadi pelit, medit alias kikir. Itu tanda-tanda kiamat. Tapi nanti ketika Imam Mahdi turun, dimunculkan menjadi seorang pimpin yang gagah perkasa berwibawa, dunia makmur. Kurang lebih selama 7 tahun dipimpin Imam Mahdi, rakyatnya semua makmur, tidak ada satupun yang miskin, hingga orang semua rakyat yang ada mau berbuat baik pun susah, mau memberi zakat susah, mau bersedekah susah, karena semuanya sudah menjadi makmur, kaya semua. Sehingga setelah dimunculkannya Imam Mahdi, diturunkannya namanya Dajjal. Sekarang saja orang melakukan kebajikan, ada Dajjal yang mengganggu. Mau ngaji, ada aja yang ganggu. Lagi ngaji, ada tempat rusak tempat oleh Dajjal. Biasa rakyat masyarakat ngaji jadi berhenti ngaji karena Dajjal sebetulnya itu tidak sadar. Karena hawa nafsu wa ijbal hawa, memperturutkan hawa nafsu, sifat-sifat Dajjal yang ada pada dirinya tidak terasa, hingga kebaikan, kemakmuran yang ada di salah satu tempat jadi rusak. Maka adanya Imam Mahdi menjadi pemimpin yang terbaik di dunia, turun lagi diuji sama Allah yang namanya Dajjal akhiruz zaman. Tujuannya apa sih diturunkan Dajjal? Ya betalillahu bihi ibadahu. Tujuan Allah keluarnya Dajjal itu untuk menguji umat manusia, terutama umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diturunkannya Dajjal, dimunculkannya Dajjal itu wa yuqaddiruhu ala asya'i, diberikan kemampuan, kekuatan, kebisaan berbagai macam cara. Tudahisul aqul, sehingga membingungkan akal-akal manusia. Tudahisul aqul wa tuhayyirul albab, sehingga bikin pusing akal apa pikiran manusia. Banyak yang tergoda karena datangnya akhirul zaman, yaitu sosok makhluk yang namanya Dajjal. Ada yang bilang katanya nama Dajjal itu Musa bin siapa lah gitu. Padahal itu bukan nama. Dajjal itu adalah sifat. Dajjal adalah sebagai penghancur kebenaran. Ya, adapun nama-nama Dajjal itu kita masih khilafiyah. Yang pasti yang terkenal adalah Dajjal. Bahwa orang kalau dikatakan Dajjal pasti nggak mau, karena Dajjal adalah sebagai perusak dan penghancur dunia dan akhirat. Gitu. Diturunkannya Dajjal, diuji hamba Allah, karena Dajjal diberikan kemampuan, kebisaan. Wah, hebat pokoknya Dajjal. Apapun dia tuh Dajjal bisa, ya, sihir bisa, apapun bisa, sehingga manusia dibikin apa? Rancuh akalnya, ya, bingung otaknya. Karena apa? Karena perbuatan Dajjal. Yang taruh biha ba'dul ibadah, sehingga dengan adanya Dajjal manusia sebagian hamba Allah tertipu. Dengan apa? Dengan rayuan Dajjal. Masya Allah, kita lagi bener-bener ibadah, sama-sama rame-rame Dajjal datang, kerayu, hilang ibadah. Karena disifati Dajjal. Wa yusabbitullaha man sabaqat lahu sa'adah, dan sebagian lagi Allah catatkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
sa'adah, yaitu kebahagiaan. Jadi ada yang tertipu karena perbuatan Dajjal, ada juga yang Allah catatkan dijadikan oleh Allah menjadi orang yang sa'adah, yang berbahagia. Wa min amarati khurujihi qillatul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Dan datangnya Dajjal, munculnya Dajjal itu, semakin dekatnya turunnya Dajjal itu, semakin sedikitnya orang berbuat amar ma'ruf. Yang tadinya kita semua rajin ibadah, datang sifat Dajjal, datang kedajjalannya, jadi kemakruman semakin sedikit. Gitu. Orang yang berbuat ma'ruf, orang yang berbuat baik sedikit. Wan nahyi 'anil munkar, semakin banyaknya orang berbuat kemungkaran, meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, meninggalkan taklim. Ini kemungkaran yang paling besar. Belum lagi dengan minuman khamar, dengan narkoba, dengan lain sebagainya, penipuan, perzinahan. Sedikit orang yang berbuat ma'ruf, semakin banyak orang berbuat kemungkaran. Kita sudah bisa lihat tanda-tanda kiamat sugro, Masya Allah. Sedikit sekali orang beribadah. Tanda-tanda kiamat kubro, diturunkan Imam Mahdi, diturunkan juga pengacau, yaitu sehingga dengan turunnya Dajjal itu mempengaruhi manusia, akalnya, otaknya hingga berpengaruh, tertipu oleh rayuannya. Hanya sedikit orang yang diberikan sa'adah, kebahagiaan, kebaikan. Dan dengan turunnya Dajjal, sedikit banyak orang melakukan kebaikan, bahkan semakin bertambah nahi mungkar. Dibuat bodoh, banyak orang yang masa bodoh dengan kemungkaran. Seorang pemimpin wilayah melihat rakyatnya, melihat warganya nggak mau ibadah, masa bodoh. Bahkan pemimpinnya sendiri acap kali tidak mau melakukan ibadah kepada Allah. Diajak ke ma'ruf, kebaikan, minggir, lari menjauh. Diarahkan supaya mendekatkan diri kepada Allah, lari menghindar. Nah, itu tanda-tanda bukti semakin sedikitnya orang melakukan kebaikan, semakin banyaknya orang melakukan kemungkaran. Bagaimana salah satu negara, bagaimana salah satu kampung kalau pemimpinnya saja jauh dari agama, bagaimana rakyat yang dipimpin, bagaimana warga yang dipimpin, bahkan seorang sosok pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Awas, hati-hati. Maka kalau kita menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin negara, pemimpin wilayah, pemimpin agama, semua wajib harus mengajak kepada yang ma'ruf, menjauhi kepada yang mungkar. Maka wajib kita amar ma'ruf, nahi mungkar. Mengerjakan yang ma'ruf, memerangi yang mungkar. Masya Allah. Sedikit kalau kita mau mengkaji, coba kita kaji, kita lihat sedikit orang yang ibadah. Malam Jumat yang ngaji Yasin segerintir. Setiap pengajian padahal melihat dan mendengar ogah pada ngaji. Kenapa? Satu, karena sifat malas. Kenapa? Karena dorongan daripada sifat Dajjal, sifat iblis. Karena Dajjal adalah makhluk yang paling bodoh, yang menganggap kebaikan itu jelek, yang kejelekan dia anggap kebenaran. Itulah Dajjal. Makanya jangan sekali-sekali kita sampai teman kita dipanggil Dajjal. Wasafakid dima, diturunkannya itu Dajjal sehingga kurangnya kema'rufan, banyaknya kemungkaran. Wasafakid dunia, dan semakin banyaknya gemuruh peperangan, tumpah darah yang begitu banyak. Masya Allah, sudah terlewatkan. Itu bagian tanda-tanda kiamat. Nanti
akan ada pula gemuruh, semakin banyaknya peperangan, pembunuhan di mana-mana, darah mengalir di mana-mana. Itu akan terbukti setelah dunia ini akan berakhir karena turunnya dan munculnya Dajjal. Makin banyak pembunuhan di mana-mana, bukan saja antara orang kafir dan orang Islam, bahkan orang kafir sama kafir saling bunuh, Islam sama Islam saling bunuh karena mungkin satu jabatan, karena mungkin satu keinginan, saling rebut keinginan, akhirnya saling bunuh. Maka semakin marah keributan, semakin banyak darah menetes di muka bumi. Warukunul ulama ila dzulumat. Dan semakin anteng, semakin banyaknya para alim ulama untuk melakukan kezaliman. Banyak ulama-ulama dunia, banyak ulama-ulama su yang kita lihat yang selalu mendukung yang namanya kezaliman. Sementara kemakrufan, kebenaran ditinggalkan, kezaliman didukung di medsos, di televisi, di iklan-iklan. Kita lihat, kita sebagai manusia yang berakal, mana yang benar, mana yang tidak benar bisa membaca. Makin banyak ulama syuk, makin banyak ulama dunia berkeliaran di muka bumi. Itulah tanda bahwa akan datangnya kiamat kubro. Orang alim akalnya dibalik oleh Dajjal, yang kebaikan dianggap itu buruk, keburukan dianggap baik. Orang alim, wah pinter ilmunya, ngajinya di mana-mana, pulang dari pondok di tas sama gurunya, terjun di masyarakat, mengganggu, mempengaruhi kebatilan. Na'udzubillah. Ini tanda-tanda kiamat. Banyaknya para kiai, para ustadz menganjurkan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Banyak menganjurkan ayo sholat tahajud, sholat malam, ayo kita berzakat, kita bersedekah. Cuma bisa menyuruh, cuma bisa ngajak, tapi dirinya kadang tidak melakukan. Ini tanda-tanda kiamat. Hal yang seperti itu sangat dibenci oleh Allah. Kabura maqtan 'indallahi an taquluna ma la ta'lamun. Kata Allah, Allah sangat membenci bagi orang-orang yang hanya pandai bicara tapi tidak melakukan apa yang dibicarakan. Banyak. Itu bagian daripada tanda-tanda akan datangnya kiamat kubro. Wa taraddudu ila abwabil muluki. Dan banyak para ulama yang bolak-balik mundar-mandir mendatangi pemimpin penguasa, minta jabatan. Masya Allah, ulama NU katanya menyatakan ulama anu. Tapi pada intinya dia bolak-balik kepada siapa? Kepada pemimpin dunia, kepada pemimpin pemerintahan. Bolak-balik minta apa? Minta jabatan. Datang bolak-balik kepada pemimpin wilayah, minta proposal dan lain sebagainya. Yang pada intinya proposal itu didapat daripada kita juga. Itu tanda-tanda kiamat kubro. Banyak para ulama yang bolak-balik kepada umara, yang seharusnya umara itu tunduk patuh kepada ulama, kebanyakan karena datangnya munculnya ciri-ciri kiamat kubro, maka terjadilah umara menjadi pemimpin ulama, sehingga ulama tunduk patuh kepada umara. Berapa banyak kita lihat di medsos sosial yang ulama cium tangan kepada pemimpin. Seorang ulama yang harusnya tangannya dicium oleh umara, ini umara dicium tangannya oleh ulama. Ini tandanya bahwa dunia semakin terbalik, bahwa tanda kiamat kubro semakin dekat. Masya Allah. Itu tanda-tanda kiamat. Ya, kalau seumpama sekarangnya di kalangan menengah ke bawah, banyak para kiai, para ustadz yang mundar-mandir kemana, ke wakil rakyat, menyodorkan proposal buat maulid Nabi, minta proposal pembangunan masjid, majelis pakai proposal. Ini tanda-tanda kiamat
makruh. Ya kalau mukmin Islam ya seharusnya saling wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jangan kita menggunakan bulak-balik ke umara untuk mengemis, meminta-minta. Contoh kita meminta proposal, na'udzubillah. Kalau kita sadar kita sesama muslim harus saling bangun membangun. Kalau kita lihat ada pembangunan masjid, ada pembangunan majlis, nggak usah pakai proposal, langsung kita lihat secara kasat mata. Ayo, ulurkan tangan kita, berikan harta kita kepada yang hak, lil masjid, lil majlis, lil ummah, lil yatim. Nah, itu pertanda bahwa benar-benar orang itu keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyaknya mundar-mandir bolak-baliknya para alimin ulama kepada siapa? Kepada penguasa itu tanda bakal datangnya kiamat kubro, artinya kiamat besar. Wa yakhruju min nahiyatil masyriqi min qaryatin min qura Asbahan. Dan munculnya Dajjal itu dari sisi masyrik, arah sebelah timur, di sisi kampung namanya kampung Asbahan. Yang konon kampung Asbahan ini di situ banyak kaum kufar. Sehingga Dajjal mengeruk pengikut-pengikutnya dari tempat Korea Asbahan itu, bahkan sebanyak 70.000 pengikut Dajjal untuk menyerang umat Islam. Muncul Dajjal dari sisi kampung-kampung Asbahan sehingga ia mendapatkan pengikut-pengikut Dajjal sebanyak 70.000 pengikut Dajjal memerangi umat Islam, memerangi Imam Mahdi. Mereka para Dajjal tahu bahwa turunnya Imam Mahdi akan membawa kemakmuran di muka bumi. Imam Mahdi itu nanti memimpin di muka bumi ini kurang lebih 7 tahun. Semua manusia jadi makmur, nggak ada satupun yang miskin. Hingga orang mau bersedekah, mau berzakat pun sulit. Beda dengan sekarang, banyak orang harta, banyak agniya, tapi medit untuk bersedekah, berzakat. Sementara orang yang menunggu sedekah, orang yang menunggu zakat, orang yang menunggu imbalan-imbalan yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sangat sulit. Karena apa? Karena tulul amal wa isba'al hawa, panjang angan-angan, selalu mengikuti hawa nafsu. Kalau kita memberikan zakat, kalau kita memberikan sedekah, kalau kita memberi yatim, kalau kita memberi kaum du'afa, maka hartaku akan semakin habis. Itu karena tulul amal, mengikuti hawa nafsu kebodohannya dengan memberi bersedekah jalan akhirat, dia bilang akan miskin. Padahal dengan berbuat sesuatu, maka apapun yang diberikan rezeki dari Allah disesuaikan, diberikan kepada yang haknya, akan ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang memberi harta sebagian dari Allah kepada yang lain, berarti orang itu bersyukur kepada Allah. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya. Jadi kalau siapa yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, bersyukur itu tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi dengan fi'liyah, dengan amal perbuatan. Manakala kita mendapat rezeki dari Allah, maka sebagian harta yang kita miliki dengan rasa syukur kita berikan kepada yang haknya, maka akan ditambah-tambah rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu. Siapa yang kikir medit, artinya ia tidak bersyukur, tunggu adab Allah sangatlah pedih. Na'udzubillah. Jadi muncul tuh Dajjal dari sisi kampung Asbahan, adanya di sebagian timur, namanya kota Asbahan. Itu banyaknya orang kaum kufar yang hingga Dajjal mudah. Ya, untuk apa? Menarik menjadi pengikutnya, menjadi pengikut Dajjal untuk merusak muka bumi hingga cepat.
akan dipercepat, itu namanya kiamat. Lisahabi yaqulu lisahabi, telah berbicara para sahabat, amtir fayamtur. Jadi diciptakannya itu Dajjal banyak kemampuan, banyak kebisaan. Itu Dajjal kalau memerintahkan awan supaya turun hujan, turun itu hujan. Kalau sekarang mah orang yang suka apa, ada orang hajat, hujan dipindahin, tapi dia enggak membaca atas nama Allah, enggak baca bismillah, enggak baca surat, pokoknya dia dengan cara apa, dengan mantra-mantra. Itu namanya sifat Dajjal. Awan dipindahin katanya, hong hong pindah awan, itu sifat Dajjal. Jadi kalau mau mindahin awan, minta sama Allah, ya Allah, di sini sedang ada Maulid Nabi, di sini sedang acara Walimatul Ursi, di sini sedang ada Walimatul Hitan, di sini sedang ada Walimatul Syafar, ya Allah, jangan kau beri hujan agar acara kami dapat diberkahi, ya Allah. Ya Allah, pindahkan dulu hujannya, setelah acara kami selesai baru hujan turunkan sebagai baca Fatihah ayat kursi, mohon kepada Allah. Nah, itu namanya benar mengikuti syariat Nabi. Lah ini Dajjal sengaja ya, diberikan kekuatan seperti itu. Awan, kata Dajjal, turun awan, hujan, turun hujan. Pokoknya apapun kata Dajjal bisa. Kata Dajjal di Mas Bono, enggak mempan ditembak, enggak mempan ditembak, enggak pakai baca bismillah lagi, ditoel doang sama Dajjal bisa nggak mempan ditembak. Maka sekarang banyak tuh orang yang ngisi-ngisi, nggak mempan dibacok, nggak mempan ditembak, ya backgroundnya pakainya kumal, padahal mah katanya apa, kulit, balung, segala macam, tek-tek, bengek, ya kan, kulit jadi baja, balung jadi kawat, macam-macam, pakai mantra. Kenapa? Karena ngikuti sifat Dajjal. Na'udzubillah. Jadi Dajjal mah bisa memerintahkan awan suruh turun hujan. Wa ya'muruhu bil imsaki fayumsik. Dajjal juga bisa menghentikan kata hujan itu berhenti, ya pas awan mendung, kata Dajjal berhenti, gak usah hujan, jangan hujan. Tentara aku masuk mau jalan, mau nyerang umat Islam, enggak hujan itu. Ya. Karena apa? Karena kehebatan Dajjal. Ya. Jadi dia diberi kekuatan tuh sama Allah. Untuk apa? Menguji umat Islam. Wa yamkusu fil ardi arba'ina yauman, dan Dajjal itu menempati di muka bumi ini selama 40 hari. Wa yamkusu fil ardi arba'ina yauman, dan Dajjal diberi kesempatan oleh Allah berdiam di muka bumi ini selama 40 hari. Tuh 40 hari Dajjal menyerang umat Islam. Wa fil hadisi qulna, ya Rasulullah, wa ma lubsuhu fil ardi. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wa ma lubsuhu fil ardi, seberapa lama tuh Dajjal menetap di muka bumi, ya Rasulullah? Nanya tuh para sahabat. Dijawab oleh siapa? Oleh Nabi. Kata Nabi, para Dajjal itu akan berdiam diri, menetap di muka bumi arba'una yauman, yaitu selama 40 hari. Hari pertama diseumpamakannya seperti satu yaumung kasanatin. Hari pertama itu Dajjal dijawab ketika para sahabat bertanya, berapa lama ya Rasulullah Dajjal bisa menetap di muka bumi? Kata Rasul menjawab bahwa Dajjal akan menetap di muka bumi selama 40 hari pertama
yaitu hari kasanatin, hari yang pertama itu seumpama 1 tahun. Hari yang kedua wa yaumun kasahrin, hari yang kedua seperti hari yang kedua itu menjadi 1 bulan. Wa yaumun kajum'ati, dan hari yang ketiga itu hari yang 1 minggu, yaitu sejumat. Jadi dari 40 hari itu diambil 3 hari yang sehari seakan-akan setahun, yang sehari seakan sebulan, yang sehari akan seminggu, berarti tinggal 7 hari. Wasairu ayyami ka ayyamikum, jadi sisa-sisa harinya yang lain itu ya hari-hari biasa. Jadi Dajjal itu menetap di muka bumi selama 40 hari. Menurut keterangan Nabi, 1 hari lamanya 1 tahun, yang kedua hari lamanya 1 bulan, yang ketiga hari lamanya 1 Jumat, yaitu 1 minggu. Lebihnya hari-hari biasa, tinggal ngitung tuh. Masya Allah, kalau 1 hari selama 1 tahun gimana ibadahnya? Ya, seperti kita melaksanakan sholatnya. Kulna, kemudian para sahabat bertanya kembali. Fafil hadisi, bertanya kembali, fadzalikal yaum, apakah hari-hari alladzi kasanati atukfi'ina fihi sholatu yaumin, apakah kesehari-hariannya itu kita melaksanakan sholatnya itu seperti hari-hari biasa. Maksudnya kalau kita 1 hari itu seumpama 1 tahun, kata sahabat nanya, bagaimana dengan sholat kita selaku umat? Apakah sholat juga 1 tahun? Apakah sholatnya cuma 1 hari? Qala, kata Rasul, la, tidak. Kata Rasul, dijawab bahwa aqdiru lahu qadaruhu, enggak. Jadi tetap kita melaksanakannya. Kalau hari itu 1 tahun, berarti kita sholatnya 1 tahun. Seumpama kita hari pertama itu 1 tahun, ya 1 tahun, sebulan ya sebulan, 7 hari ya 7 hari, mengikuti hari-hari yang ada. Artinya kita tetap sholat, walaupun diumpamakan 1 harinya itu 1 tahun. Artinya kita nggak boleh meninggalkan sholat. Itu tanda atau alamat ciri-ciri kiamat kubro. Yang kedua, yang pertama turunnya Imam yang kedua turunnya Imam Mahdi, dimunculkannya Imam Mahdi untuk memakmurkan dunia, agar supaya kepemimpinan Imam Mahdi ini semua manusia yang ada di muka bumi ini menjadi diturunkannya Dajjal. Turun Dajjal sebagai perusak, sebagai tanda bukti mempercepatnya hari kiamat kubro. Wasalisuha, dan tanda-tanda kiamat kubro yang ketiga yaitu nuzul Isa alaihi salatu wassalam, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam alal manaratil baydha'i, turun Nabi Isa dari atas langit sampai ke Manara Baydha, yaitu yang berwarna putih. Syarqi Damsyiki, di sisi samping sebelah timur kampung Damaskus. Ya, kampung Damaskus itu terkenal banyak kaum kufar. Masya Allah. Fayanzilu wadi'an halatan nuzulihi kafaihi ala ajnihatin malakaini. Jadi ketika Isa itu turun dari langit langsung ke menara yang berwarna putih di sebelah timur kota Damaskus, di situ Isa kedua tangannya menempelkan kepada kedua tangan malaikat. Turun tuh Isa. Terjadinya turun Nabi Isa itu waktunya waktu sholat subuh, ketika waktu orang-orang Islam kaum muslimin mendirikan atau melaksanakan sholat subuh. Fayad'uhun nasu lis-sholati bihim fayamtani'u wa yaqul imamukum minkum. Saat itu
Nabi Isa diajak untuk mendirikan sholat, tapi Nabi Isa menolak. Apa jawaban Nabi Isa? Tidak. Maksudnya Nabi Isa itu untuk menjadi apa? Menjadi imam waktu sholat subuh, tapi Nabi Isa menolak. Wa yaqul, kata Nabi Isa, imamukum minkum. Tidak. Yang berhak menjadi imammu adalah dari golonganmu sendiri, yaitu maksudnya umat Islam. Sekalipun memang saat itu sudah akhiruz zaman, sudah diturunkannya itu Nabi Isa, dia sudah mengikuti sunnah Nabi, artinya dia pun melaksanakan sholat gitu ya. Jadi ketika itu dia tidak mau menjadi imam. Fayataqaddamul mahdi fayusalli imaman bihi wa bihim ikraman li hadhihi ummah li nabiyya alaihi salatu wassalam. Maka karena Isa itu tidak mau menjadi imam sholat, hingga majulah Imam Mahdi untuk menjadi imam, yaitu menjadi imam kaum muslimin untuk mendirikan sholat. Akhirnya Imam Mahdi jadi imam. Tujuan Imam Mahdi menjadi imam sholat untuk apa? Untuk memuliakan umatnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memuliakan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sehingga saat itu barulah wahina idh yaqulu dajjal mahasyiran ahla baitil maqdis wa babuhu mughallaqu fayaqul iftahul bab fayaftahuna. Jadi saat itu ketika Dajjal turun, Dajjal mengepung ahli-ahli Baitul Maqdis. Jadi di wilayah Baitul Maqdis, Dajjal mengepung orang-orang yang ada di kawasan Baitul Maqdis. Ketakutan semua rakyat ada yang di Baitul Maqdis, hingga mereka menutup rumah-rumahnya. Dan Dajjal menyerang sambil marah-marah. Dajjal mengatakan kepada kaum yang ada di Baitul Maqdis, untuk apa? Iftahul bab, iftahul bab, iftahul bab. Buka pintumu, buka pintumu, buka pintumu. Kalau sekarang digedor-gedor pintunya, gerbang-gerbang rumah digedor-gedor sama Dajjal. Hingga apa? Akhirnya itu masyarakat fayaftahunahu, maka karena takutnya itu rakyat Baitul Maqdis, dibuka tuh pintu. Hingga terlihat seremnya Dajjal, galaknya ya Dajjal. Fayarahu Dajjal fayuwalli hariban huwa wa man ma'ahu. Akhirnya itu Dajjal dibuka pintunya, sehingga apa? Terlihat oleh orang-orang yang ada di Baitul Maqdis, dan Dajjal akhirnya diserbu oleh masyarakat Baitul Maqdis, karena Dajjal ini menyerang, ingin membunuh semua yang ada di Baitul Maqdis. Fayakhruju Isa wal Mahdi, kemudian turun keluar Nabi Isa dan Imam Mahdi. Untuk apa? Untuk mengejar Dajjal, hingga dapat pertolongan dari Allah. Fayudhiqullahu alaihi ardh, maka Allah sempitkan bumi, disempitkannya tuh bumi. Dajjal lari terbirit-birit karena dikejar oleh Isa dan Imam Mahdi. Disempitkannya bumi. Fayalhaquhu Isa wa man ma'ahu ala bidu'ati asri dira'an. Dikejar, buru itu Dajjal, sehingga sampai kedekatan 10 dira'an, yaitu kurang lebih 6 meter atau 7 meter. Baru itu peperangan di situ terjadi oleh siapa? Antara Isa dan Dajjal, hingga sampai kepada pintu yang namanya pintu Lut, yaitu pintu Lut, ya, Babul Lut. Babul Lut itu adalah Qoribatin mir Romlah, kampung-kampung yang adanya di perbatasan Romlah. Yang di situ sendiri Dajjal terkepung oleh siapa? Oleh Isa dan
Imam Mahdi, sehingga pada saat itu terlihat fa idza nadhara alaihi Isa alaihi salatu wassalam, dilihat dan terlihat oleh Isa alaihissalam, sehingga Nabi Isa berkata kepada Dajjal, aqimis sholat, Dajjal, dirikan sholat. Kata siapa? Kata Nabi Isa dan Imam Mahdi. Emang dasar Dajjal. Fayaqulu Dajjal, maka Dajjal menjawab, ya Nabi Allah, qad uqimat, sungguh sholat telah kulaksanakan, sungguh sholat telah didirikan. Hingga akhirnya Aisyah dan Imam Mahdi fayaqul berkata, ya Abdullah, wahai musuh Allah, innaka za'amta innaka rabbul alamin, bagaimana kamu, untuk siapa kamu mendirikan sholat? Karena kamu menyatakan bahwa dirimu adalah sebagai Tuhannya seluruh alam. Jadi dia seperti Fir'aun, ngaku Tuhan, yaitu rabbul alamin. Faliman tusalli, ya. Maka kata Aisyah, laksanakan sholat. Karena Dajjal tidak mau mendirikan sholat. Akhirnya apa? Fayadribuhu biharabatihi fatangfudu wa yahrujuha. Akhirnya Dajjal menancapkan tombaknya. Isa ditancapkan tombaknya. Tombaknya Isa ditancapkan kepada Dajjal. Kemudian wayukhrijuha, ditarik kembali itu tombak oleh Isa, sehingga apa? Waqad tarasat bidimaihi, sehingga banyak mengeluarkan darah. Ketika tombak itu dihunuskan, ditancapkan kepada Dajjal, hingga Dajjal terbunuh oleh Isa, banyaknya mengeluarkan darah. Lalu kemudian Isa mengucapkan wa yaqul, ya ma'syarul muslimin, lihatlah apa yang terjadi. Ternyata menyaksikan bahwa Isa dan Imam Mahdi berhasil telah menujah atau membunuh yaitu Dajjal. Saat itu wa yahkumu bi syari'atin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Isa berjuang memerangi Dajjal, tidak menggunakan kenabiannya, tapi saat itu Nabi Isa turun dari langit, yaitu mengikuti hukum atau syariat daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terjadilah wa yaksirul aminu fi zamanihi wal hisbut warikhaun wal barokah. Terjadilah di dunia itu menjadi dunia yang aman, yang tentram, pepohonan makmur, semua negara jadi makmur, hingga menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Semua rakyatnya menjadi berkah. Karena apa? Karena adanya Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Wa yamkusu 'alal hadil hadiyati arba'ina sanatan, dan disitulah Nabi Isa duduk menetap di muka bumi selama 40 tahun. Dan konon Nabi Isa wa yatazawwaju Isa wa yuladu lahu walada, dan nanti setelah Isa itu turun, ya, akan menikah dan akan mempunyai 2 orang anak. Yang kita tahu bahwa Nabi Isa adalah tidak punya istri dan tidak punya anak. Isa binti Maryam. Tapi ini keterangan tidak ada di dalam keterangan Al-Quran. Ya, ini adalah masih khilafiyah. Nanti ketika akhir zaman Isa turun, bahwa Isa nanti akan menikah dan mempunyai 2 orang anak. Sementara yang kita tahu bahwa yang selamanya menjadi orang yang tidak punya istri adalah Isa alaihi salam. Dan konon nanti Isa selama 40 tahun menetap di muka bumi itu akan menikah. Isa menjadi dan mempunyai seorang atau 2 orang anak. Nah, saat itu kemudian wayamutul Mahdi, lalu kemudian Imam Mahdi wafat, meninggal dunia. Sehingga apa? Wa yusalli alaihi Isa wa yudfanuhu baitil maqdis. Akhirnya Imam Mahdi meninggal dunia dan yang menyolati adalah Isa alaihi salam.
dan Imam Mahdi dikuburkan di Baitul Maqdis. Setelah Imam Mahdi meninggal dalam beberapa kurun waktu, akhirnya apa? Summa yamutu Isa, kemudian mati juga, meninggal juga, yaitu Isa binti bil Madinah, meninggalnya di Madinah. Wa idfani bi hawarin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Nabi Isa dimakamkan di samping makbarahnya Abu Bakar Siddiq alaihi salam. Semoga kajian kita malam hari ini dapat membawa kita mendekati keimanan kita di akhir zaman, di usia kita yang semakin sepuh, ya. Tujukan dan fafiru ilallah, bahwa sesungguhnya kiamat sugro dan kiamat kubro pasti akan terjadi, dan kiamat pasti akan datang. Sebelum datangnya kiamat kubro, perbaiki kita, isi kita dengan ilmu, karena nanti ilmu akan semakin sedikit, semakin berkurang, semakin banyaknya orang bodoh. Maka untuk memperlambat kiamat, ayo kita tetap berkiblat dan beribadah kepada Allah, selalu menuntut ilmu, perbanyak ilmu untuk bekal di yaumil akhirat, sampai kiamat itu datang pada diri kita, artinya kematian. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang tidak merasakan kiamat kubro. Yang pasti kita akan diwafatkan oleh Allah. Mohon diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tanda-tanda kiamat kecil kita selaku orang jahil, selaku orang bodoh, sudah mampu melihat dan merasakan saat ini. Dan Allahumma ba'idna min qiyamatil kubro. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada siksa kiamat kubro. Semoga kajian kita malam hari ini dapat membawa barokah dan mengangkat keimanan kita kepada Allah, semakin ghirah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya, warabi'uha khuruju ya'juz wa ma'juz, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.